Udah, cuman dia belum ini. Udah banget ya. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kalian semua saat ini dalam kondisi sehat dan tidak berkurangan. Dan bagi kalian yang sedang tidak sehat, semoga kalian diberikan kesembuhan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan dicukupkan rezekinya. Amin. Waktu menunjukkan pukul 3.18 dini hari ketika kami beranjak dari McDonald's Gaplek Pamulang, Tangerang Selatan. Sebagai titik strategis saat itu untuk berkumpul kami yang berdomisili di daerah sekitarnya. Pagi ini, saya beserta beberapa kawan berencana melakukan jalan-jalan ke daerah Banten. Kalau sebelumnya kalian sudah mengenal Bro Niko dan Om Bowo dari video perjalanan saya ke Dieng, pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan 3 kawan Bro Niko dari komunitas perbola basketannya. Mereka adalah Om Juju yang sebelumnya pernah touring bareng kami ke Pengalengan, Jawa Barat di tahun 2023. Lalu ada Bro Ricky, si penikmat kecepatan yang sebelumnya pernah kecelakaan dengan mogenya. Dan juga ada Bro James yang masih perawan, maaf bukan kelaminnya, tapi ini merupakan touring perdananya berkat hasil peracunan dari Bro Ricky. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ini, sejak touring kami ke ujung kulon di tahun 2023, Bro Niko memang giat mengajak kawan-kawannya yang juga penikmat touring motor untuk ikut bersama-sama. Memang beliau adalah seorang yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan talenta marketing yang luar biasa hebatnya. Agenda kami pagi ini adalah sebuah perjalanan yang ambisius, sebuah grand design yang sudah kami susun secara matang. Tujuannya adalah sebuah daerah di Provinsi Banten, Kabupaten Lebak yang namanya mungkin sudah tidak asing lagi. Ya, destinasi pertama kami adalah negeri di atas awan Citorek. Sebuah nama yang terdengar seperti datang dari mitologi, namun sebenarnya adalah julukan untuk puncak gunung luhur di Kecamatan Cibeber, Lebak, Banten. Tempat ini kononnya punya reputasi sebagai panggung pertunjukan fajar terbaik dengan matahari terbit yang konon sangat menawan dan berbeda pada umumnya. Namun, cerita tidak akan berhenti di sana karena setelah menyentuh langit, kami berencana untuk turun kembali ke bumi, tepatnya di pesisir selatan Banten menuju desa wisata Sawarna. Sebuah desa yang dianugerahi paket lengkap oleh Sang Pencipta, deretan pantai indah, formasi karang yang artistik, gua-gua eksotis, dan tentu saja ombak yang menjadi magnet bagi para peselancar. Jadi misi kami hari ini adalah sebuah perjalanan vertikal, naik gunung lalu turun ke pantai. Sebuah kombinasi fantastis yang merupakan sebuah pemikiran brilian dari Om Juju dan Bro Ricky beberapa minggu sebelumnya. Rute yang kami pilih pagi ini adalah melalui Luwiliang, Jasinga, dan Cipanas Lebak. Sebuah rute yang membutuhkan sedikit manuver taktis di awal. Dari titik kumpul di Gaplek Pamulang, kami mengarah ke Bogor melalui Parung, lalu melakukan potong kompas strategis lewat Jalan Salabenda dan Jalan Atang Sanjaya. Tujuannya sederhana, mempersingkat waktu tempuh untuk masuk ke jalan raya utama Luwiliang Bogor. Dari sana, treknya relatif lurus. Melintasi Luwiliang, lanjut hingga Jasinga, dan tidak jauh setelah melewati gerbang perbatasan provinsi, sebuah belokan ke kiri di pertigaan depan kantor desa Cipanas Lebak menjadi gerbang kami menuju pertualangan sesungguhnya. Dari pertigaan itu, kurang lebih 37 km lagi menuju Gunung Luhur. Namun, sebelum itu, ada satu agenda wajib. Setibanya di Jasinga, kami sempatkan untuk mengisi bahan bakar. Ini adalah sebuah critical point, karena SPBU ini adalah pos pengisian terakhir yang kami tahu sebelum kami memasuki wilayah Citorek yang minim fasilitas jenis. Kami tiba pukul 5.20 pagi, dan dengan keberuntungan seorang pemula, SPBU tersebut buka hanya 10 menit setelah kami tiba.
Momen jeda ini langsung kami manfaatkan untuk merenggangkan otot yang kaku terkena angin pagi yang sejuk. Sebat sedus lah, kata Om Bowo. Sebuah panggilan jiwa seorang perokok yang tak pernah bisa ia abaikan. A few moments later. Kalau yang tahan-tahan gitu ntar keluarnya enak banget tuh. Dengan tangki penuh dan semangat yang kembali terisi, kami melanjutkan perjalanan. Jangan jauh-jauh dong. Matahari yang baru saja menampakkan dirinya di ufuk timur mengubah segalanya. Jalanan kini terlihat jelas, dan pemandangannya di sekitar kami mulai menyajikan visualnya. Hamparan kebun kelapa sawit yang maha luas milik korporasi besar membentang di kanan kiri, sementara lembah-lembah di bawah kami terisi kabut tipis. Ini seakan menjadi sebuah teaser trailer dari pemandangan luar biasa yang dijanjikan di tujuan kami. Sejak memasuki jalan dari pertigaan Cipanas, kontur jalan secara gradual mulai menanjak. Kami mulai disuguhi hidangan pembuka berupa kabut tipis di kejauhan, mirip seperti kepulan asap bakaran dari aktivitas warga di pagi hari. Aspal yang masih basah menandakan hujan sempat turun sebelumnya. Sebuah kondisi yang saya syukuri dalam hati karena membuat perjalanan jadi lebih sejuk dan bebas debu. Sekitar 45 menit setelah meninggalkan SPBU, sekitar pukul 6:30, kami tiba di jembatan Ciberang yang cukup masif. Sebagai turis yang taat pada protokol, tentu saja kami berhenti. Ini adalah panggilan untuk sesi dokumentasi, atau bagi Om Bowo, panggilan untuk sesi nikotin jilid 12. Setelah puas dengan beberapa angle foto, kami sadar sedang berpacu dengan waktu. Posisi matahari semakin tinggi, dan keajaiban visual di Citorex sangat tergantung pada posisi matahari.
Kami pun langsung tancap gas, melibas setiap tanjakan dan melahap tiap kilokan. Jarak dari jembatan Ciberang ke puncak masih tersisa sekitar 30 km. Saya yang menunggangi si Vero, motor saya yang lebih mengutamakan filsafat daripada kecepatan, tentu saja secara alami tertinggal jauh di belakang. Alih-alih meratapi nasib, saya memilih untuk menikmati dan menyerap pemandangan yang mesmerizing di pagi itu. Di spion, tampak Om Bowo, sang kakak tertua dalam grup, setia menjadi guardian angel saya. Dengan motor Mio-nya yang sudah di-bore up maksimal, beliau bisa saja menghilang sejak tanjakan pertama. Tapi Om Bowo paham betul esensi perannya sebagai sweeper. Tak lama, Broniko dengan Vario merah barunya yang masih kinclong menyusul kami memastikan duo paling belakang ini baik-baik saja. Kami pun melanjutkan perjalanan, tentunya dengan pace kecepatan yang ditentukan oleh si Vero. Dan disinilah perjalanan kami mulai terasa surreal. Tepat saat melewati gapura bertuliskan Wewengkon Adat Kasapuhan Citorek, kami seolah memasuki dimensi lain. Kabut tipis mulai menyambut kami di pintu gerbang desa, dan makin dalam kami memasuki, kabut tipis kini menjadi dinding putih pekat yang menyelimuti kami. Ini mungkin adalah pengalaman saya berkendara menembus kabut paling tebal dan paling lama seumur hidup. Pandangan kami terbatas. Kacamata saya berembun setiap menit, memaksa saya terus menyekanya dengan jari. Kami seolah sedang melewati sebuah tirai mistis yang magical. Gapura tadi ternyata merupakan gerbang dari sebuah komunitas tua yang hidup berdasarkan adat dan tradisi warisan leluhur mereka. Dan berdasarkan informasi yang saya gali dari Google, ada beberapa fakta menarik yang menyebut komunitas ini adalah penjaga harmoni di tanah Banten. Jadi, kehidupan masyarakat Kasepuhan Citorek berjalan dalam sebuah tatanan adat yang kokoh, dipimpin oleh seorang sesepuh yang dituakan, Sang Abah. Dengan berpegang pada filosofi Sunda kuno, Tritangtu, Sang Abah berperan sebagai resi atau penjaga harmoni alam dan tradisi. Salah satu pilar utama dari ajaran yang dijaganya adalah perlakuan istimewa terhadap padi. Bagi mereka, padi adalah titipan sakral dari Sang Pencipta, Sang Ibu Kehidupan, yang tidak boleh diperlakukan sebagai komoditas. Hal ini melahirkan sebuah aturan fundamental yang dipegang teguh oleh seluruh masyarakatnya, yaitu dilarang keras menjual padi atau beras. Aturan adat yang melarang penjualan beras ini secara langsung melahirkan sebuah solusi cerdas yang menjamin kesejahteraan warganya melalui lumbung padi yang disebut leit, sebuah mahakarya arsitektur lokal yang dibangun tanpa paku. Di antara ratusan leit yang ada, terdapat leit Sijimat yang dianggap paling sakral. Lumbung ini lebih dari sekedar tempat penyimpanan, ia adalah simbol kedaulatan pangan dan bank komunal, yang memastikan tidak ada satupun warganya yang akan kelaparan, bahkan jika gagal panen berjalan selama beberapa tahun berturut-turut. Ini adalah wujud nyata dari kemandirian dan pandangan jauh ke depan masyarakat Kasapuhan. Proses untuk mengisi lumbung-lumbung sakral ini pun dijalankan dengan penuh ketelitian dan rasa hormat pada alam. Mereka tidak mengikuti kalender biasa, melainkan menggunakan sistem penanggalan tradisional yang mengandalkan tanda-tanda alam seperti posisi rasi bintang Kidang atau yang biasa kita kenal sebagai Orion's Belt untuk menentukan waktu tanam yang tepat. Seluruh siklus pertanian yang berjalan selama setahun ini dijalankan dengan serangkaian ritual. Dan sebagai puncak rasa syukur atas panen yang berhasil, seluruh masyarakat akan merayakannya dalam sebuah upacara megah yang dikenal sebagai Seren Tahun, sebuah festival panen raya yang penuh warna dan makna. Kearifan Kasepuhan Citorek dalam menjaga harmoni tidak terbatas pada lahan pertanian saja, melainkan meluas hingga ke hutan belantara yang mengelilingi mereka.
Mereka menerapkan hukum hutan yang canggih dengan membaginya ke dalam 3 zona. Pertama, leweng kolot yang suci dan tak tersentuh. Zona ini dibiarkan perawan sebagai jantung ekosistem dan penyimpan air. Kedua, leweng titipan yang boleh dimanfaatkan secara lestari, tetapi dengan syarat yang ketat dan harus seizin Abah. Dan ketiga, leweng garapan. Zona ini boleh dibuka untuk pertanian dan pemukiman warga. Menariknya, seluruh tatanan adat yang kaya ini, dari hukum hutan hingga ritual panen, mampu hidup berdampingan secara fleksibel dengan dunia modern. Munculnya wisata negeri di atas awan pun mereka terima sebagai sumber ekonomi baru, dan dengan mereka menggunakan teknologi elektronik dan sepeda motor, membuktikan bahwa menjaga tradisi leluhur tidak berarti menolak zaman, melainkan menyaringnya dengan bijaksana. Singkatnya, Kasapuhan Citorek adalah sebuah contoh nyata bagaimana manusia bisa hidup modern tanpa harus kehilangan jati diri dan merusak alam. Mereka adalah penjaga kearifan lokal yang sangat relevan untuk dipelajari di zaman sekarang. Wow, luar biasa ya mereka. Dan sepertinya prinsip mereka untuk menjaga dan melestarikan lingkungan jauh sebelum dunia barat membahas isu pemanasan global ini bisa kita tiru. Setidaknya untuk membawa kembali sampah kecil kita sampai menemukan tempat pembuangan yang proper. Seperti orang Jepang. Tidak jauh dari desa, kontur jalan kembali menanjak. Semakin tinggi kami bergerak, kabut yang tadinya seperti sup kental mulai menipis hingga akhirnya kami berhasil menembusnya. Matahari kembali terlihat, menyinari kami dari sisi kiri. Dan di titik inilah, sekitar 4 km dari desa, semua lelah perjalanan terbayar lunas. Hamparan kabut yang tadi menelan, kini berada di bawah kami, membentang seperti samudera awan yang tenang. Pemandangan ini benar-benar ephemeral, sebuah diorama alam raksasa yang menakjubkan. Baik, Indomie apa? Ayam bawang apa soto? bawang. Hah? Ayam bawang. Ayam bawang. Pukul 7.40, kami akhirnya berlabuh di kawasan wisata negeri di atas awan. Kami memilih salah satu warung yang punya kebijakan pro rebahan. Pengunjung boleh selonjoran sepuasnya, asal tetap memesan. Setelah sarapan, Bro Ricky dan Bro Niko langsung memanfaatkan fasilitas tersebut untuk sesi power nap. Sementara Om Bowo menemukan surga dunianya sendiri di teras warung tersebut, menikmati kepulan asap rokok tanpa gangguan. Om Juju, Bro James, dan saya memutuskan untuk naik ke Bukit Pandang di atas. Om Juju yang sudah berkali-kali kemari bertindak sebagai pemandu kami.
Setibanya di atas, saya akhirnya mengerti kenapa ini jadi tempat pelarian favoritnya. Pemandangannya jauh lebih superior. Dan kami sangat beruntung karena hamparan awan itu masih bertahan, belum sepenuhnya diuapkan oleh panas matahari. Harus kesini lagi. Ya nggak buat. Yoks. Berulang-ulang datang. Gitu ya. Yang lagu berapa kali. Kami pun hangout di sana, menikmati pemandangan sambil bertukar obrolan kasual. Tak lama, Bro Ricky yang sudah segar menyusul kami dan ikut bergabung menikmati pemandangan dan obrolan. Iya iya. Setelah 2 jam, Om Juju dan Bro James turun karena ada panggilan alam darurat dan ingin selonjoran. Tinggallah saya dan Bro Ricky yang kemudian membawa obrolan kami ke level yang lebih personal. Beliau berbagi sedikit tentang masa lalunya, tentang sebuah turning point yang mengubah dirinya menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Sebuah kisah yang menyentuh. Gak usah dipikirin itu, lu bersyukur aja sama hidup lu sekarang. Kenapa gue bilang lu bersyukur sama hidup lu sekarang? Karena gue bilang, kalau misalnya seandainya nyetop kemarin sampai sekarang masih ada, belum tentu lu akan ketemu gua. Kalau ditangisin kan cuma karena rasa kangen aja ya. Tapi kan pada dasarnya kayak kemarin dibilang, ya sebenarnya dia udah jadi pendoa buat kita. Di tengah obrolan kami, seekor burung elang atau sejenisnya, maaf saya bukan ahli fauna, terlihat terbang dengan gagahnya, seolah menari dengan angin dan gravitasi. Sebuah pertunjukan aerobatik alam yang luar biasa. Kemudian, Bro James datang menyusul. Diutus untuk menjemput kami yang dari tadi mengacukan panggilan telepon dari Bro Niko. Yuk. Yuk apa nih? Cabut. Iya, mau jalan lagi. Waktunya melanjutkan perjalanan. Tentu tidak sebelum kami melanjutkan sesi foto wajib. Pukul 11.30, kami meninggalkan negeri di atas awan, memulai babak kedua pertualangan kami. Tapi sebelumnya, kami harus berurusan terlebih dahulu dengan masalah koneksi intercom kami yang kerap kali terputus. Disinilah letak perbedaan antara intercom Sultan dengan intercom kami yang harganya sangat merakyat. Intercom rakyat akan bekerja baik-baik saja untuk dipakai sendiri, berdua, atau bertiga. Tapi di saat digunakan dalam grup besar, koneksinya seolah-olah amnesia kalau mereka sedang mengabdi untuk rakyat. Nyambung ke orang lain, lagi ada yang pairing juga. Tadi dia ngomong gitu, nah ini siapa bunyinya? Ya. Oh, di sana kalau di sebelah. Udah masuk? Nah, ada. Berarti sekarang udah mencet. Udah masuk. Oh deh, beres. Udah. Setelah koneksi intercom kami aman dan terkendali, kami lanjut turun menuju pesisir Desa Sawarna. Jaraknya dari situ sampai pesisir Bayah masih tersisa sekitar 40 km lagi. Dengan jalanan yang menurun tanpa tanjakan berarti, permukaan dengan lapisan cor yang lebar, mulus dan berkelok-kelok, terasa asik sekali melewati sekujur jalan ini. Kami pun sempat-sempatnya mengkoreografikan riding motor kami di beberapa titik turunan dan kelokan jalan. Memaksimalkan situasi dan kondisi untuk bersenang-senang. Karena memang sesepi itu jalannya.
Meski jalan cor lebar itu kemudian menyempit menjadi jalan kecil, entah kenapa saya tetap menikmati setiap meternya. Pemandangan yang asri, jalan yang meliuk-meliuk di sisi perbukitan, dan tentunya udara yang bersih. Mungkin ini adalah batas toleransi paling nyaman bagi saya sebagai pengendara motor amatir untuk menikmati hutan hujan tropis dari atas saddle. Orangnya. Iya, udah ketutup Om. Sama motor. Gila ya, bekas emas ya. Kuning-kuning anak. Ya. Foto. Lo situ kali Pen. Hati-hati. Enggak aman kok. Aman. Satu, dua. Habis di air. Iya, habis ya. Gue di belakang aja biar bisa masuk semuanya. Ayo, lewatin gue. Tak jauh dari situ, jalan aspal berakhir, digantikan oleh jalanan berbatu sejauh kurang lebih 4-5 km. Ini adalah segmen yang benar-benar memberikan sentuhan adventure pada perjalanan kami. Terus orangnya ketawa-ketawa gitu. Itu kan lebih memutar. Tadi gue 57 mulainya jalan jeleknya. Sekarang udah 59. Cakep. Jalanan ini memaksa kami berjalan sangat lambat, membuat saya sedikit terheran dengan warga lokal yang tinggal di sepanjang jalan tersebut
bisa beradaptasi dengan jalan rusak seperti itu. Bagaimana seandainya di saat salah satu dari mereka pulang dari kota terdekat habis belanja bulanan, Keren banget. dan dalam perjalanan mereka kebelet berak, dan orangnya tipe seperti saya yang hanya bisa berak di Dia rumah. malu-malu gitu. Damn, pasti akan menyiksa sekali perjalanan pulangnya. Dan ngomong-ngomong soal buang air, perjalanan yang lamban dan mengocokkan tunggung ini akhirnya memaksa beberapa dari kami untuk menepi darurat. Ayo, mau ngapain? Nanam padi, nanam sawah. Gimris. Mana? Setelah melintas beberapa lama, naas bagi Bro Niko, jalanan berbatu ini akhirnya membuat shock breaker depan vario merahnya bocor, membuat motornya jadi kurang nyaman untuk dikendarai. Untungnya, pengalaman membuat beliau tetap santai, melanjutkan perjalanan sambil terus menikmati komedi lenong kata-kata antara Om Bowo dan Om Juju melalui intercom. Masalah ya. Ayo, lanjut guys. Setelah lebih dari 40 menit, program pijat gratis dengan metode getar non-stop ini selesai juga. Kami akhirnya kembali bertemu aspal mulus setelah melewati jembatan batang karang. Kontras aspal kasar ini terasa seperti mentega bagi roda kami. Sekitar 3 km dari situ, kami bergabung dengan Jalan Raya Muhara menuju Bayah yang berada 20 km di bawah. Setibanya di sana setengah jam kemudian, agenda pertama adalah makan siang. Sementara motor Bro Niko masuk ke UGD bengkel terdekat. Kami berhenti di sebuah rumah makan prasmanan yang berada tepat di seberang Kapolsek Bayah. Dengan pilihan lauk yang cukup banyak dan variatif, kami makan siang dengan kusuk dan tenang. Selain menikmati makanan, kami juga berusaha meredakan sisa-sisa getaran pada tubuh kami pasca perjalanan yang lumayan membuat pinggang dan bokong kami letih. Apa? Kapan kesini lagi? Jangan lupa mampir lagi. Oh iya pasti. 1 jam kemudian, pukul 2.40, motor Bro Niko sudah selesai dan sehat, dan kami melanjutkan perjalanan menuju destinasi final untuk mencari penginapan ideal di Desa Sawarna.
Dengan tujuan final yang kini hanya tinggal hitungan kilometer, sebuah transisi besar mulai terasa. Bukan hanya di jalanan, tapi juga di udara. Aroma lembab khas pegunungan dan pepohonan yang menemani kami selama berjam-jam, kini perlahan mulai digantikan oleh parfum yang sama sekali berbeda. Aroma asin lautan yang tajam dan khas. Ini bukan sekedar bau. Ini adalah sebuah pengumuman dari alam bahwa destinasi kami sudah di depan mata. Di sisi kanan, di antara celah-celah pohon yang rindang, sang laut mulai bermain culuk bah. Warna birunya yang pekat sesekali mengintip, seolah sengaja menggoda kami yang sudah menempuh perjalanan panjang. Efeknya instan. Semua rasa lelah akibat sesi off-road di jalanan berbatu tadi seolah menguap begitu saja, digantikan oleh sebuah gelombang antusiasme yang baru. Mungkin ini adalah bukti bahwa harapan adalah bahan bakar yang terbaik. Dan disinilah sebuah fenomena menarik terjadi. Jiwa anak pantai yang selama ini mungkin terpendam di bawah tumpukan deadline dan polusi kota, tiba-tiba bangkit dan mengambil alih kendali. Ada sebuah panggilan purba di dalam diri yang beresonansi sangat kuat. Sebuah insting yang menyuruh kami untuk segera memarkirkan motor, melepas sepatu, dan menginjakan kaki telanjang di atas pasir yang hangat. Seakan-akan, default setting atau setelan pabrik manusia itu memang bukan untuk duduk di depan laptop, tapi untuk merasakan pasir di sela-sela jari kaki dan mendengarkan deburan ombak. Setibanya di sana, kami segera bertanya pada warga lokal dan mereka pun dengan sigap mengantar kami dengan motor mereka. Tanpa aba-aba, kami berenam diarahkan melewati jembatan gantung secara bersamaan. Nggak biasa. Hasilnya, sebuah ayunan sinkron yang destruktif membuat kami semua hilang keseimbangan dan nyaris terhempas. Sebuah wahana selamat datang yang cukup memacu adrenalin, ya kan? Setelah melewati pos penjagaan dan menyelesaikan administrasi wajib, yaitu retribusi sebesar Rp10.000 per orang, sebuah harga yang sangat masuk akal untuk sebuah tiket masuk ke surga tropis, kami pun resmi berada dalam jurisdiksi Desa Sawarna. Misi kami selanjutnya adalah mencari markas untuk bermalam. Kami pun lanjut diarahkan oleh sang pemandu lokal melewati jalan setapak di antara pemukiman warga yang suasananya begitu otentik. Tanah di bawah roda kami sudah bukan lagi aspal atau tanah liat, melainkan campuran pasir yang padat. Udara laut yang asin kini terasa pekat dan terapeutik. Jelas sudah, kita hanya berjarak beberapa lemparan batu dari bibir pantai. Pilihan pertama disajikan kepada kami, sebuah pondok yang fungsional, tapi mungkin posisinya sedikit terlalu pemalu. Agak jauh dari panggung utama, yaitu pantai. Secara kolektif, kami saling bertukar pandang, sebuah kode nonverbal yang dipahami semua anggota rombongan, yang jika diterjemahkan artinya kira-kira, bagus, tapi coba kita lihat yang lain. Dengan diplomasi setingkat meeting RW, kami pun meminta opsi kedua. Pemandu kami yang sepertinya sudah hafal dengan dilema para pelancong kota, dengan sigap mengarahkan kami ke lokasi lain.
Dan we have a winner. Tidak jauh dari situ, terdapat pilihan pondok yang posisinya sempurna. Cukup dekat untuk mendengar deburan ombak dengan jelas. Akhirnya, kami menemukan tempat yang pas. Dengan biaya sewa sebesar 350.000 per pondok, tempat ini secara ideal mampu menampung 3 orang dewasa. Sebuah angka yang dalam kamus para pejalan hemat seringkali bisa diterjemahkan menjadi 4 orang asal posisi tidurnya mau sedikit lebih akrab. Kami pun sepakat menyewa 2 pondok. Tepat pukul 4:10 sore, dimulailah momen sakral itu. Proses unloading barang-barang kami, sebuah upacara pelepasan penat setelah perjalanan panjang dari dataran tinggi. Setelah matahari terbenam dan setelah kami bersih-bersih dari perjalanan kami hari itu, dengan tubuh segar sehabis mandi, satu persatu dari kami kembali bergabung di bawah meja payung yang sudah kami jajaki non-stop sejak kami sampai. Melanjutkan obrolan kami sambil menunggu makan malam yang sedang diproses. Lalu tepat pukul 7, makan malam kami yang sudah kami pesan sebelumnya dari si Teteh, istri dari pengelola pondok, keluar dan dihidangkan di meja payung. Dengan biaya 35.000 per orang, menu makan malam kami saat itu dimeriahkan dengan ikan bakar dan cumi bakar yang menggugah selera. Ditemani tahu tempe goreng dan sayur tumis bayam, tidak lupa cocolan sambal terasi dan kecap cabai yang luar biasa nikmat. Kami menikmati makan malam dengan sukacita, sambil melanjutkan obrolan menikmati malam yang tersisa. Dan di tengah obrolan kami yang beragam, sebuah plot twist terjadi. Bro Ricky tiba-tiba teringat sesuatu. Ternyata, kami pernah bertemu sebelumnya. Beliau adalah suami dari salah satu teman SMP saya yang pernah dikenalkan 14 tahun yang lalu, di tahun 2011, di Rolling Stone Cafe Kemang, Jakarta Selatan. Sebuah tempat yang kini hanya tinggal kenangan. Wow, sungguh sebuah perjumpaan kembali yang tak terduga. Perjalanan ini pada akhirnya bukan hanya tentang menaklukkan tanjakan atau menyapa ombak, melainkan tentang koneksi. Koneksi dengan alam, dengan budaya, dengan kawan-kawan baru, dan bahkan dengan masa lalu yang tak pernah kita duga akan kita temui lagi di tikungan jalan. Dan pada part berikutnya, Piting ya? kalau berdiriin tenda bayar berapa? Itu kayak gitu. Berlanjut lagi. Tahu. Terus. Pertandingan di situ. Oh berarti tempat